Diminta mantan Kabareskrim hipnotis PC, Uya cerita pernah dijemput Densus 88 hipnotis anggota. Saya jujur Ya. Kak, punten. Ya. Saya ngomong Ya, sama ya, Pak Kapolri. ya, Pak, ya. kalau kita Gimana, mau minta tolong sama Pak Uya Pak, ini semua beres. Ya. Kenapa? Ya. Orang kalau namanya di bawah hipnoterapi, kalau nggak salah ya Kang ya, Ya. hipnoterapi itu kan dia menceritakan apa yang dilakukan meskipun secara pro justisia tidak boleh. Tapi itu bisa jadi Bisa petunjuk. masuk BAP. Betul. Tapi betul. itu bisa petunjuk, Kang. Kenapa kok tidak dilakukan? Nah, sekarang kan masalahnya satu, Kang Uya mau apa enggak? Karena dulu Oke, Kang Kang. Akang pernah saya minta tolong, tapi Akang takut karena yang diminta tolong itu teroris dulu kan, inget nggak dulu? Kasus Rengas Dengklok ingat Kang? Iya Kasus betul. Rengas Dengklok. Saya dijemput Iya. sama Densus 88 betul. Kan suruh saya tuh. Kang Iya, nyuruh iya. saya. Tapi akhirnya saya bikin show aja di ruangan dulu sama Iya, betul, sama anggota-anggota saya hipnotis anggota-anggota dulu ingat kan ya? Ya. Iya betul. Iya tuh. Itu kan Waktu saya masih di kabar SCTV. eskrim. Oh, itu berarti saya- zaman Kang itu ya? Teman saya kabar eskrim Oh dulu. iya. Saya dijemput Loh. Densus 88 Kang lu. Karena saya menarik itu, Iya. saya bilang ini kalau begini kita paling tidak punya cerita gitu. Kalau orang mau skenario, Iya. dia akan cerita. Contohnya ya Kang Iya. Punten nih, Iya. PC diajak ngomong sama Akang, saya yakin Kang Iya. semua seluruh Indonesia Raya ini Iya. mungkin dunia juga lah, karena saya juga dihubungin beberapa Iya. dubes ya nanyain kasus ini, itu Iya. akan cerita apa adanya. Ya paling tidak Iya. bisa menjadi satu petunjuk lah menurut saya ya. Cuman ya Iya. nggak tahu lah ya, mungkin Iya. kan ini kan kalau dari aspek hukum kan mungkin Iya. nggak Iya. diperbolehkan. Oh. Jadi kan itu yang nyuruh dulu ya. Iyalah, Akhirnya saya hipnotis di kantor polisi tuh, anggota-anggota saya hipnotis dulu. saya tahu kan, saya ngikutin terus kan. Iya. Sudah 2 bulan sejak Brigadir J dinyatakan tewas, kasus ini pun masih belum menemukan titik terang, sebab beberapa tersangka juga masih dalam tahap pemeriksaan. Kini Komjen Purn Ito Sumardi juga ikut buka suara mengenai kasus kematian Brigadir J ini. Mantan Kabareskrim menyampaikan pendapatnya saat hadir menjadi bintang tamu di kanal YouTube Uya Rabu 8 September. Uya saat itu melakukan video call bersama Ito Sumardi karena ia masih berada di Amerika Serikat. Dalam perbincangan mereka, Ito Sumardi meminta Uya untuk menghipnotis Putri agar ia bisa berkata jujur. Jika Putri Chandrawati berkata jujur, maka publik bisa mengetahui perkataannya mengenai pelecehan seksual benar adanya atau bohong. Hal itu ternyata sudah disampaikan Ito Sumardi kepada Kapolri agar publik juga bisa menerima fakta baru dari kasus ini. Saya jujur, Kang Punten saya ngomong sama Pak Kapolri, Pak kalau kita minta tolong sama Pak Uya ini semua beres, ujarnya. Ito Sumardi menilai jika orang yang dihipnoterapi akan menceritakan segala hal dengan jujur. Orang kalau di bawah hipnoterapi kalau nggak salah, dia menceritakan apa yang dilakukan meskipun pro justisia tidak boleh, tapi itu bisa petunjuk Kang, lanjut itu. Kemudian ia langsung menanyakan hal tersebut kepada Uya secara langsung. Sekarang masalahnya satu, Kang Uya mau atau tidak, ujar itu. Namun tampaknya Uya takut melakukan hal tersebut karena ia pernah memiliki pengalaman yang sama. Diceritakan Uya jika saat itu dirinya diminta menghipnotis salah satu personel polisi terkait kasus teroris. Saya dijemput oleh Densus 88, tapi akhirnya bikin show di ruangan sama anggota, hipnotis anggota, ujar Uya. Lebih lanjut, Ito Sumardi menerangkan jika dirinya sadar jika akan ditentang oleh hukum karena menghipnotis seseorang secara paksa. Tapi tetap ada keinginan dalam dirinya jika Uya menghipnotis istri Verdi Sambo itu. Ito Sumardi meyakini jika Putri akan berkata jujur dalam pengaruh hipnoterapi. Tapi ia tidak terlalu memahami jika hal yang diinginkannya untuk menghipnotis Putri justru bertentangan dengan hukum. PC kalau diajak ngomong sama Akang, saya yakin Kang, seluruh Indonesia, dunia juga akan cerita apa adanya. Paling tidak bisa jadi satu petunjuk lah, cuma nggak tahu lah. Kalau dari aspek hukum nggak diperbolehkan, ujar itu. Sindir masalah backingan judi dalam perbincangan dengan Uya Komjen Purn Ito Sumardi juga sedikit menyentil masalah backingan judi. Diketahui kini masalah judi tengah dibasmi oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Berbagai jenis judi dan para pelakunya pun sudah ditangkap pihak kepolisian. Sedikit demi sedikit, keresahan masyarakat tentang maraknya perjudian akhirnya ditangani polisi. Disebutkan Komjen Pol Ito Sumardi, jika yang membackingi judi online bukan hanya polisi. Yang membackingi judi online bukan hanya polisi, tapi tentara, termasuk ormas. Saya mantan Kabareskrim, ada oknum pemerintahan, ujarnya. Ada di satu tempat lokasi yang kita masuki, kita digebukin sama rakyat. Ada satu lokasi yang dijaga preman-preman, ujarnya.
Komjen Ito Sumardi mengetahui bagaimana gerak-gerik pengelola judi, apalagi Komjen Ito Sumardi mantan Kabareskrim yang lama berdinas. Kini publik pun terus menunggu bagaimana sikap kepolisian untuk memberantas kasus judi di Indonesia. Kasus meninggalnya Brigadir J hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Kasus tewasnya Brigadir J telah menyeret nama Ferdi Sambo jadi tersangka yang merupakan Kadif Propam Polri. Kini Komjen Purn Ito Sumardi buka suara mengenai kasus Brigadir J, dilansir YouTube Uya Kuya TV. Lalu Uya Kuya menanyakan kepada Komjen Ito Sumardi mengenai pemberitaan dokter pertama yang mengautopsi Brigadir J harus dinonaktifkan Rabu 7 September. Pak Susno itu sahabat saya, kadang-kadang kalau ngomong asal ngomong aja. Saya kira nggak bener kita punya podcast POV, ujar itu. Komjen Ito Sumardi memaklumi Susno 2J karena orang suka bergurau. Ya biasa Pak Susno orangnya suka bergurau. Jadi dinonaktifkan karena kita menganggap otopsi rekayasa, jelasnya. Setelah otopsi kedua kita menghargai, sambungnya. Yang pelaku utama Ferdi Sambo raja settingan. Saya jujur saja, saya ngomong sama Pak Kapolri. Pak, kalau kita minta tolong sama Pak Uya Kuya ini semua beres, ujarnya. Orang kalau namanya di bawah hipnoterapi itu kan, ya menceritakan apa yang dilakukan meskipun secara pro-justifia tidak boleh. Tapi bisa dong untuk dijadikan petunjuk, kenapa tidak dilakukan, jelasnya. Uya Kuya ingat saat dijemput oleh Densus 88. Saya dijemput oleh Densus 88 tapi akhirnya bikin show di ruangan sama anggota, hipnotis anggota, ujarnya. Warganet langsung membanjiri kolom komentar podcast Uya Kuya. Laurentius Surang berkata, sangat setuju jika PC dan para penyidik polisi dihipnotis oleh Uya Kuya agar PC cepat ditahan, memenuhi rasa keadilan penerapan hukum. Kemudian Frans Budi Santoso berkata, hipnotis saja Bang Uya Kuya si Putri Chandrawati agar terbuka semua kasus ini dengan terang. Kalau perlu sekalian hipnotis si Ferdi Sambo agar terbuka semua kasus ini. Hipnotis depan media agar terbuka untuk umum. Tayang di YouTube dan tayangkan di televisi agar terbuka semuanya. Jangan seperti oknum-oknum kasus ditutupi. Kemudian Franciscus Cornelius Maria van Elderen berkata, kami rakyat sangat mendukung pendapat Pak Tio. Itu PC dihipnotis saja semua kebenaran akan terungkap. Tuhan Yesus memberkati Pak Ito atas pendapat yang benar harus ditegakkan. Karena kepolisian ini sangat berpihak pada Sambo, lalu rakyat kecil ini selalu diabaikan. Kemudian Komar Setiadi berkata, Assalamualaikum Kang Ita kumaha damang, lami tau tepang, mugia Allah maparin sehat dan bagjasa kula wargai. Mang Uya dan Kang Ito bongkar terus segala kezoliman dan kebohongannya, biar rakyat bisa tumbuh lagi kepercayaannya. Sudah 2 bulan sejak Brigadir J dinyatakan tewas, kasus ini pun masih belum menemukan titik terang, sebab beberapa tersangka juga masih dalam tahap pemeriksaan. Kini Komjen Purn Ito Sumardi juga ikut buka suara mengenai kasus kematian Brigadir J ini. Mantan Kabareskrim menyampaikan pendapatnya saat hadir menjadi bintang tamu di kanal YouTube Uya Kuya Rabu 8 September. Uya Kuya saat itu melakukan video call bersama Ito Sumardi karena ia masih berada di Amerika Serikat. Dalam perbincangan mereka, Ito Sumardi meminta Uya Kuya untuk menghipnotis Putri agar ia bisa berkata jujur.